Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap Waalaikumsalam semangat Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. ya, bulan puasa ini pas peak ya, peak level lapar-laparnya jam 1. Nggak apa-apa, kita mulai saja teman-teman. Kita lanjutkan pembelajaran kita. Tapi sebelum kita lanjutkan, saya mau nanya dulu. Karena yang hadir ini kemarin ada Bang Zi. Apakah Bang Zi sudah mencoba mempraktekkan yang sudah kita pelajari kemarin mengenai tes sugestivitas? Nah, itu dia. Saya mau nanya dulu sama Pak Rama. Mohon maaf coach, mohon Ya, maaf coach ini belum praktek kan terus terang mau praktek tadi cuman karena apa antara anak juga acara ya, jadi nah, belum sempat. Tapi segera, kalau nggak besok ya, lusa gitu ya. oke, Nanti baik. saya kirim fotonya. Ya, Ah. karena semakin lama kita tunda memulainya, semakin ragu. Pawang singanya semakin Oh hilang. gitu ya. Iya, karena kita harus Oh pawang singa oh kita munculkan, kita mulai oke. begitu. Gini nanti Bang, kita akan ngerasa begitu sekali berhasil, percaya diri kita tuh naiknya bisa Betul, 10 sampai betul. 100 kali lipat. Ya Tapi itu harus Pak. Hmm. tapi harus segera disadari bahwa Pak, iya. saya berhasil itu bukan karena hebatnya saya, tapi karena keseriusan orang itu untuk memulai gitu. Supaya kita Ya, tidak jumawa. Karena begitu kita lupa ketemu dengan orang yang susah, ya yang kan ada tiga kemarin ya, ada moderat 80%, mudah 10%, susah 10%. Nah, cari selalu yang mudah. Begitu mudah itu bisa, PD kita naik. Wah, itu kayak kita kayak jawara, kok. Saya ngalamin iya. sesi ini. Betul, betul Pak. Ya, Pak Edi pernah juga ngalamin sesi ini gitu kan. Betul Ketika kita sekali itu berhasil ya. mempengaruhi gitu. Iya, Tapi kemudian kalau kita lupa diri, kita merasa semua orang berada dalam pengaruh kita dan ketemu seseorang sekali dua kali yang mentok, itu akhirnya kita apa ya down, kita down. Saya juga pernah mengalami fase itu gitu. Jadi tetap kita harus sadar, ingat di sesi pertama, there is no failure, there is only a rule. Nggak ada yang namanya gagal. Hidup ini hanya masalah aturan-aturan, pola-pola kerja. Jadi kalau nggak berhasil, ya cek lagi bukan karena gagal, pasti ada aturan yang kita langgar. Salah satunya jumawa, karena nggak boleh jumawa. Halo Mbak Niken, kenapa dimatiin videonya? Biarin aja, biar orang lihat. Nah gitu. Yang lain nggak saya suruh buka, Mbak Niken aja biarin. Pak Niken yang paling Betul. cantik lah. Nikah itu sama Pak Edi tuh. Iya. Mic-nya dibuka kalau mau speak up dong. Mic-nya dibuka dulu. Baru Iya. ngomong. Mas, Mas, Nah, gitu. tidurnya orang puasa itu ibadah. Nah, itu ya, kalau tidur terus ya nggak dapat ya, ibadah lah nggak apa. Itu barang siapa yang ketika berpuasa tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi, itu termasuk jamaahnya Mbah Surip. Bangun tidur, tidur lagi. Nah, oke. Kali ini saya akan share beberapa contoh video ya, yang dari video ini nanti kita bahas. Itu tekniknya apa dan bagaimana bisa seperti itu ya. Saya sedikit cerita aja kemarin, betul-betul kemarin. Jadi hari hari sebelumnya saya ketemu dengan Pak Rama, besoknya saya main lagi ke Tebet untuk syuting podcast. Sebenarnya podcast kemarin membahas mengenai kesehatan mental, mengenai AI, mengenai Gen Z gitu ya. Tapi karena tahu saya seorang hipnoterapis, langsung saya di-challenge. Jadi saya kemarin podcast itu di langit musiknya punyanya Telkomsel. Sebelum saya yang tag itu si Viera, Kevin Aprilio, yang setelah itu siapa namanya? Candil, serius. Nah, dua-duanya kan musisi. Loh, saya kok bisa saya musisi apa? Saya kan produsen musisi digital. Saya masuk juga ke sana. Tapi karena tahu saya seorang hipnoterapis, langsung di-challenge, take itu langsung disuruh menghipno dan berhasil. Nanti saya kalau udah dapat linknya saya akan tanyakan juga. Nah, tapi kali ini kita akan membahas dari video-video sebelumnya dan kita langsung teman-teman perhatikan saja ya. Nah, kemudian silakan nanti ditanya, ini teknik apa, bagaimana? Saya akan jelaskan. Kalau di kelas kita langsung praktek, ada suyetnya. Tapi karena di Zoom ya kita bisa dengan simulasi. Mas Anton, selamat bergabung. Sudah sehatkah Mas Anton? Ada Bang Zi juga tetangganya Mas Anton itu. Mendingan Pak De.
Alhamdulillah. Bang Zee udah ketemu Alhamdulillah. sih ya di puncak ya, lupa saya di ini. Udah berapa kali di Atsimi juga ketemu. Ya makanya kata tetangga Sawangan itu mah. Ya, saya izin share dulu. Kita masih membahas sedikit materi yang sesi 2 karena kemarin nggak tuntas ya. Kita bahas masih mengenai induction. Udah kelihatan ya? Nah, jadi kan kalau kita ulang sedikit kan ada lima eh, lima langkah formal hipnotik ya. Yang pertama intake interview, yang kedua induction. Nah, di dalam intake interview itu ada disebut dengan pre-induction talk. Kemudian ini induction itu bagaimana kita membawa klien menuju ke gelombang hipnotik atau gelombang trans atau gelombang alfa. Karena nanti menuju ke theta namanya deepening kan gitu. Kemudian tekniknya bisa visual, artinya bisa dengan distraksi mata, bisa auditori, ya kan, mendengarkan musik, bisa kinestetik, yaitu sentakan-sentakan. Bagus sekali kalau kombinasi ketiganya gitu ya. Nah, ini perbedaan dari kondisi beta ke alfa udah kita bahas kemarin ya. Ada 2 basic saja, yaitu rapid induction dan extended progressive relaxation. Rapid itu cepat, shock. Nah, ini contoh rapid ya. Ini hanya kita lakukan untuk suyat yang sangat tinggi sugestivitasnya. Sangat umum untuk state hypnotism. Nah, kalau di dalam hipnoterapi ya kita gunakan modifikasi. Nggak boleh dikaget-kagetin beneran ya. Oke. Ada kejutan, shock induction 1 detik sampai 5 menit. Nah, ini contoh beberapa ya. Ada handshake, nanti saya tunjukkan. Ada handshake interrupt, ada hand press, ada magnetic, macam-macam. Saya langsung tunjukkan video pertama handshake induction. Teman-teman perhatikan, nanti silakan bertanya ya. Ini ada videonya langsung. Ini teorinya di sini. Ini di buku semua ada. Jadi ini ada apa yang harus kita lakukan, goyangkan tangan suyat kiri kan, bla bla bla. Ini videonya. Kita lihat sama-sama. Sabar. Oke. Verifikasi dulu. Nah, baru kalau Suaranya ada nggak suaranya? Gitu ya? Oh, ada. Ada. Oke, silakan diperhatikan, Yang didengerin. pertama, Ini saya Yang mencontohkan pertama kelas. tetap minta izin. Meskipun dia teman saya, tim kita tetap gini. Pak Joko ini dulu komandan security, jadi saya panggil dia komandan. Jadi saya akan minta izin dulu dan ya untuk bekerja sama dengan teman-teman ya. Tetap minta izin, jangan karena ada hebat. Sini, bisa dia nolak karena hal pertama adalah sukarela, minta izin. Nah, setelah minta izin, boleh pinjam tangan kanannya, pegang seperti ini. Nah, kemudian suruh lemesin aja, tangan kiri pegang ini, siku. Jadi lemesin begitu. Nah, kalau dia udah lemes baru boleh. Kalau dia masih gerak-gerakin, suruh lemesin dulu. Nah, kemudian minta melihat satu titik yang tidak bikin pusing. Ini bikin pusing, itu bikin pusing. Itu nggak bikin pusing. Dan yang sini aja, fokus ya, jangan berkedip. Oke ya? Oke. Lemesin. Baik. Lihat persis ya caranya. Oke, boleh tarik nafas kan? Lepaskan. Kita ikut tarik nafas. 2, tarik nafas. Lepaskan. Fokus, jangan berkedip. 3, dan tidur. Udah jatuh ya. Ini udah lemes. Kita jatuhkan. Set. Hitungan mundur 10 sampai 1 langsung akan mengantarkan Anda menuju ke gelombang relaksasi yang paling dalam. 10, 9, ini gimmick aja. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, relax. Ini sudah relax. Sudah relax. Ini baru dipening tadi ya, induksi dipening. Biasanya suyat bisa bangun lagi kalau ada tarik dia tidur didiemin. Lama. Gua mau diapain? Maka harus langsung dipening. Rumusnya begitu Anda induksi harus nyambung dipening. Dipening ada macam-macam. Yang paling simpel ada hitung mundur.
Jadi tidur. Itu kemudian 10 sampai 1 membuat Anda semakin rileks, semakin tidur. 10, 9, bla 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 bla, 1 tidur, gitu ya. Nah, seringkali terjadi kesalahpahaman orang mengatakan tidur itu deep sleep bahasa Indonesianya. Tidur semakin dalam tuh gali sumur. Tidur semakin bahasa Indonesianya lelap pulas. Untuk orang dewasa paham, untuk anak kecil nggak paham. Ya, jadi langsung. Nah, tadi sudah langsung dipening. Nah, dipening selanjutnya adalah jatuhkan tangan. Ini pegangnya begini saja. Saya akan jatuhkan tangan ini. Ketika tangan ini terjatuh, kirimkan gelombang relaksasi lebih nyenyak dari sebelumnya. 1, 2, dan yang selanjutnya udah nggak usah ngomong, dia udah tahu polanya. Udah. Ini seperti ini sudah masuk. Ini sudah ke theta, karena sudah dijalankan lagi. Belum sugesti. Nah, kita bisa melakukan depth level test. Tes apakah sudah masuk ke sana. Untuk orang yang saya sentuh pundaknya, karena kadang kita sebut namanya di juga ini. Dalam hitungan ketiga, suhu di ruangan ini menjadi dingin, sedingin kulkas. 1, 2, dan 3. Suhu di ruangan ini dingin, semakin dingin, dan semakin dingin, dan dicek reaksinya. Dia bisa ngecek seperti itu. Dan jangan lama-lama nyiksa ya. Oke, hitungan ketiga normal kembali. 1, 2, 3 normal kembali. Apakah saya nyuruh dia begitu? Enggak kan? Nah, sugesti itu contoh saja. Setelah ini akan kita bangunkan. Nah, ini akan saya kasih contoh. Apakah dia betul-betul masuk atau tidak? Pak Joko sebentar lagi, ya kan? Hanya saya yang. Oke, kita bahas dulu. Teman-teman, apa yang teman-teman lihat tadi? Itu proses melakukan shock induction setelah kita memilih orang ini secara tes sugestivitas sangat mudah. Caranya bagaimana? Kemarin kita tes lengket, tangan kaku, tangan lengket, kemudian yang manjang gitu ya. Dari 5 itu 4 atau 5 bahkan semuanya bisa. Makanya dia termasuk dalam tes sugestivitas yang sangat mudah. Mudah bagi kita. Bagi orang lain belum tentu mudah. Ya, jadi makanya kita harus memunculkan pawang singa kita untuk membuat dia trust sama kita. Nah, begitu dia udah trust, kita bisa memulai dengan induction yang paling basic, yaitu shock induction dengan namanya handshake, jabat tangan. Silakan yang mau bertanya tadi. Caranya semua ada di situ ya. Kalau mau videonya saya kasih nanti, ada di YouTube saya. Jadi itu apa yang ada di buku teorinya sama persis dengan apa yang ada di video. Tangan kiri kita memegang siku klien suyet, tangan kanan memegang jabat tangan, suruh dia ngelemesin. Kalau dia belum lemes jangan kita sentak dulu. Suruh melihat yang tidak bikin pusing. Nah, minta izin semuanya plek-plek ada di dalam buku dan ada di video tadi. Silakan kalau mau bertanya karena Tanya Pak De. Yes, silakan Pak Edi. Ya. Pak Edi. Baik, terima kasih. Memang sangat menarik Pak De. Tapi yang sulit itu tiba di diri kita meyakinkan orang itu. Apakah ada sesuatu pula yang kondisi kita yang menghipnotis nih Pak? Kalau yang dihipnotis tadi udah enak gitu. Yang dihipnotis seperti kalau Pak Ade tadi udah salam, selesai. Tapi begitu saya coba, pas mau coba, apa dia kok nggak bisa nih? Jadi di mana kesalahannya? Mohon informasi. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Pak Edi. Sekali lagi tidak ada kegagalan, there is no failure, there is only a rule. Rule-nya adalah yang bisa di shock induction hanya suyet, calon suyet, yang tingkat sugestivitasnya tingkat tinggi, hanya 10%. Maka sebelum melakukan shock induction tadi, kita harus melakukan tes sugestivitas. Materi tes sugestivitas ada di video yang kemarin, sesi kedua. Bahkan skripnya pun saya kirimkan baru tadi. Bagi yang sudah punya buku, di buku itu lengkap, komplit ada. Jadi kita harus building rapport dulu, Pak Edi, teman-teman harus menjalin hubungan dulu dengan
calon suyet tadi sehingga dia udah trust sama kita. Kita tes ke dia, di buku itu saya berikan ada 9 tes sugestivitas. Nggak usah semuanya, cukup 3-4 aja lah, atau 5 lah. Ya. Dari 5 itu kalau dia cari yang bisa menerima 4, paling tidak. Kan? Atau 5. Atau sebenarnya Pak Edi bisa mencari suyet yang paling mudah bagi Pak Edi adalah mahasiswa. Anak buah, tim. Di mana otoriti Pak Edi ngomong apapun, nggak usah ngomong mengenai hipnotis ya, ngomong menggandakan uang saja, mereka bisa percaya. Karena Pak Edi bagi mereka orang yang berotoriti tinggi. Pawang singanya nggak usah diciptakan, muncul dengan sendirinya. Karena mereka adalah mahasiswanya ya, muridnya gitu, atau bawahannya. Saya ceritakan kisah nyata dan menarik dari salah satu alumni kita juga. Namanya, beliau seorang dosen, doktornya pun double, doktor hukum dan doktor ekonomi. Ngajar di, kalau nggak salah dekan waktu itu ya, dekan di sebuah universitas di Depok. Nah, hari Minggu, Sabtu Minggu belajar, karena memang kalau offline waktu itu Sabtu Minggu langsung ya. Hari Senin langsung praktek yang saya ajarkan di kelas. Nah, memang saya kasih tips khusus ke beliau, karena waktu hari Senin kebetulan penerimaan mahasiswa baru. Saya tanya dulu ke teman-teman. Ketika ada mahasiswa baru, ada sekitar 300-an orang, dan kemudian yang berbicara di depan adalah dekan. Kira-kira otoritas dekan ini angka 1-10 di angka berapa? Untuk dipercaya omongannya sama 8. mahasiswanya. Berapa Pak Edi? Angka 8 lah. 8. Oh apa? Bisa lebih, karena dia dekan. Iya, sampai Ya, 10 kalau malah. bisa Betul. 10, bahkan bisa 15. Kalau panitia mungkin Ya, 5 lah ya, panitia. ya, Dosen mungkin 8 gitu. Tapi begitu dekan, yang kan ya. dekan juga munculnya di Udah puncak lebih. kan. Ya Udah di 10. puncak. Begitu udah Ya, buka-buka, kemudian kita sambut Bapak dekan kita, Bapak doktor, gini gitu kan. Nah, saya udah bilang, ya. saya bilang sama dia, Kang, besok tolong theatrical. Kalau biasanya kita nggak pakai theatrical, contoh agak theatrical dikit. Bergaya motivator. Gimana yang paling gampang naik kursi? Sudah dikasih stage, iya, saya tahu udah dikasih stage. Di atas stage kasih kursi, naiklah kursi. Itu cara menunjukkan bahwa otoritinya lebih tinggi dibandingkan yang lain, paling tinggi lah. Mungkin kalahnya hanya sama rektor. Tapi kan urusan penerimaan mahasiswa baru, apa namanya itu, fakultas nggak perlu rektor. Kalau rektor kan ketika universitas. Fakultas. Ya, dia Ya. naik ke situ dan kemudian hanya melakukan, jadi tes sugestivitasnya itu nggak pakai langsung, padahal kan harusnya pakai. Tapi dengan otoritas dia itu, beliau langsung begini. Untuk memulai kelas ini, saya minta kalian fokus hanya kepada suara saya. Itu kan memang sudah diajarkan gitu kan. Dan sebentar lagi, agar kalian nanti bisa fokus, ikutin apa yang saya katakan. Dia nggak ngomong hipnotis sama sekali. Saya akan melihat di mana kualitas sumber daya unggul, yaitu orang-orang yang cerdas. Karena hanya orang-orang yang cerdaslah yang bisa paham perintah saya, dan dia bisa ngikutin perintah saya. Sampai di sini dulu teman-teman. Paham nggak ini apa? Conditioning. Conditioning yang luar biasa kuat. Ya kan? Bayangin kalau Anda yang jadi mahasiswa baru, ada dekan ngomong begitu. Mending nurut atau nggak apapun perintahnya? Nurut. Nurut. Suruh loncat, Ya. loncat. Suruh, iya kan? Nah, makanya kemudian dicoba sama si tadi. Oke, hitungan ketiga, berdiri, set. Masih ada yang telat, masih ada yang lelet. Kayak gitu kan. Berarti kualitas kecerdasannya masih dipertanyakan. Wah, tambah mereka istilahnya kan sport jantung kan. Oke, cepat-cepatan, duduk, berdiri, tidur. Lek langsung. Kira-kira kalau ada yang nggak tidur, mending pura-pura tidur atau enggak? Ketika ada yang nggak tidur, kok gue nggak tidur, yang lain tidur, dia tetap akan menjaga ketidaktidurannya atau mending pura-pura tidur kira-kira?
Pura-pura tidur dia. Mending Bener-bener. pura-pura tidur daripada beda sendiri. Dan tadi sudah dikatakan, hanya orang-orang yang cerdas yang bisa paham perintah saya dan mengikuti perintah saya. Kalau dia nggak tidur, berarti dia bodoh. Berarti dia bukan kualitas unggul. Karena itu kampus gratis. Jadi itu kampus betul-betul gratis. Berarti kan kalau dia nggak unggul, nanti bisa jadi dia tidak akan menjadi andalan kampus kan. Jadi dia itu kampus untuk dai-dai gitu, Pak Edi, yang nanti begitu lulusan pertama memang disebar ke seluruh Indonesia untuk menjadi pionir dakwah gitu. Jadi memang itu kau. Nah, lucunya adalah beliau kaget ketika dia tangannya begini tidur, kemudian kayak ada memang suatu magis, langsung tidur semua. Dan beliau kaget, langsung nelpon saya, Pak Hari ini gimana? Gimana? Bangunnya gimana? Gue nggak tahu, salah lu sendiri. Jangan dong. Ya gampang. Perintah tidur ya suruh bangun. Tapi biarkan dulu, dipening dulu. Masih ingat dipening? Oh ya, hitungan mundur. Iya. Jadi beliau langsung perintah on the spot, tanpa ketika melakukan itu betul-betul hanya mengikuti saran saya, tanpa tahu, karena saya juga nggak ngasih tahu nanti hasilnya mau bagaimana. Karena saya juga nggak bakal tahu bagaimana hasilnya. Saya cuma bisa memprediksi. Dan kaget sendiri ketika kemudian dipening, kemudian dibangunkan, bingung lagi karena ada beberapa yang nggak mau bangun. Yang lain sudah bangun tuh ada sekitar 5-10 orang yang tetap aja tidur di ini. Itu kan nggak pakai meja ya. Jadi kursi mahasiswa kan tahu yang ada. Jadi ada yang gejeblaknya begini, ada yang begini tapi di mejanya kursi itu ya. Nah itu ada beberapa yang dosen-dosennya pun bingung karena nggak tahu dekannya mau begitu. Karena nggak tahu kalau Sabtu Minggu dekannya itu belajar hipnotis. Beliau saja belajar sama hipnotis sama saya itu juga tidak sengaja. Jadi kisahnya itu, beliau punya teman sudah belajar duluan. Nah, temennya Ustadz, guru SMP, BK di SMP, tapi teman deket lah. Suatu saat mereka makan siang bersama satu guru yang lain. Jadi ada dosen, ada 2 guru. Nah, kemudian si guru SMP yang sudah belajar sama saya itu iseng, temennya dikerjain, sendok dibilangnya, jadi nggak pakai tidur, betul-betul ngobrol begitu, sendok dijadikan pulpen, kemudian disuruh nulis. Nah, si temen guru ini kan percaya bahwa sendok itu pulpen, maka dia nulis, tapi kok nggak ada tintanya, sampai dia bingung, ini pulpennya rusak, tintanya ini. Nah, alumni saya yang guru SMP tadi ketawa-ketawa ngakak, sementara Pak Dekan ini bingung, ente kenapa? Ini Kang, pulpennya habis, itu sendok, ini pulpen. Wah, mereka debat. Sampai yang alumni saya ketawa saja kan, terus si Dekan bingung, ente apain dia? Enggak diapa-apain. Kenapa sendok jadi pulpen dan dia yakin? Saya kasih tahu itu pulpen, dia ngeyel. Terus akhirnya dia ngaku, saya hipnotis. Apaan hipnotis? Itu kan ilmu yang nggak bener, bla 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 gitu kan. Terus belajar di mana? Pak Hari di Cipanggu katanya. Besok saya mau ke sana. Ini nggak bener ilmu kayak gini katanya gitu, kisahnya gitu. Jadi dia hari Sabtu itu langsung datang. Pagi kita mulai jam 9, jam 8 dia udah datang. Langsung ngetok rumah saya, ya Kak. Artinya kafe terapi kan di rumah ya. Saya mau ketemu Pak Hari Dewanto. Dia kaget karena saya baru masih pakai celana pendek, pakai kaos gitu, nggak pakai ya pokoknya nggak pakai, karena belum saatnya mulai kan. Saya pikir tamu siapa. Saya Hari Dewanto, lihat saya dari atas sampai bawah, nggak percaya. Antum gurunya itu sebut nama alumni. Iya, emang kenapa Kang? Enggak, saya mau, ya pokoknya dia mempertanyakan lah. Ya oke, baik, silahkan. Silahkan ikut, ya kan, free, nggak usah bayar. Rasakan apakah ada kuasa kegelapan. Nah, kalau nggak ada, berarti kan nggak. Aduh, setengah hari pas makan siang nggak ada. Lanjut ya, wah modus, kalau lanjut ya argo jalan. Ya akhirnya singkat cerita, beliau belajar jadi alumni juga. Ya dia kan argo jalan juga. Tadinya kan hanya mau observe juga. Dan sampai hari kedua nggak bisa dihipnotis. Hari kedua habis sholat ini saya ajak keluar dari kelas karena beliau seorang dekan ya.
pasti kalau di kelas otoritinya terlalu tinggi. Saya ajak keluar ke kafe. Di kafe saya ajak ngopi, ketika lagi ngopi saya colong dan beliau kena. Sejak saat itulah dia percaya bahwa hipno itu benar ada. Dan kemudian langsung hari Seninnya praktek, sampai tadi cerita tadi kan sampai ada yang nggak bisa bangun. Nah akhirnya Pak Hari gimana cara Kang Hari gimana cara bangun? Gampang. Kalau dia nggak bangun, dia nggak lulus jadi mahasiswa baru. Ancem aja. Benar ketika diancam langsung bangun. Karena ilmu-ilmu ini kan sudah saya ajarkan bahwa kalau mereka nggak suka rela, yang pertama iming-imingin. Kalau nggak mau, ancem. Tapi yang ekologis artinya kita punya otoritas untuk mengiming-imingin atau untuk mengancam. Sama yang dilakukan oleh Pak Dekan tadi, Pak Doktor tadi. Ketika beliau mengatakan bahwa kita hanya menerima bibit-bibit unggul yang nanti bisa jadi apa namanya ujung tombak dakwah kita, bla 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 bla, yang ngomong kan seorang dekan. Bahwa hanya orang yang cerdas lah yang bisa memahami kata-kata saya, bisa menuruti apa yang saya perintahkan, duduk berdiri tidur. Duduk berdiri kan gampang, tapi begitu tidur kaget juga. Tapi mereka sudah terkena aksi hipnonya bahwa yang pertama hanya orang cerdas yang bisa mengikuti perintah saya. Nah, yang kedua yang merintahkan dekan. Kalau gue nggak nurut, nanti gue nggak diterima ke sini kan runyam. Padahal ini universitas atau kampus gratis. Kalau terima kampus yang lain berbayar. Nah, singkat cerita itu terjadi nyata Pak Edi. Artinya Bapak bisa mengcopy paste apa yang terjadi pada dekan tadi, tidak harus tarik-tarik tangan, bahkan tidak harus melakukan tes sugestivitas. Karena sorry, saya tanya lagi yang mungkin sudah pada paham. Apakah Pak Dekan ini tidak melakukan tes sugestivitas atau sebenarnya melakukan dengan modifikasi? Ayo, siapa bisa jawab? Dari cerita yang saya sampaikan, sebenarnya Pak Dokter ini melakukan tes sugestivitas atau tidak? Kepada 300 mahasiswa baru ini. Melakukan. Oke, yang mana Mbak Niken? Ya, menyuruh itu. Iya, yang mana? Semuanya Iya, yang menyuruh mana? ayo. Apa? Yang mana? Ya benar yang mana? Yang dibilang kalau ini bodoh semua itu loh tadi. Oke, satu. Itu masih conditioning. Oh iya sih conditioning. Ya, tes sugestivitas adalah sebuah rangkaian tes yang membuktikan bahwa klien bisa menerima perintah-perintah sederhana. Yang mana? Nggak ada penyetesnya. Oke, kata Pak Edi nggak ada, kata Mbak Niken ada. Kalau kata Mbak Niken ada, yang mana Mbak? Diulang lagi. Mas Yang Anton. suruh guling-guling. Apa Mas Anton? Yang disuruh guling-guling, suruh pura-pura tidur. Hai. Ya, guling-gulingnya nggak ada Mas Anton. Oh, nggak ada guling-guling ya? Nggak ada. Kayak pokoknya perintah Ya. sebelum tidur itu. Ya. Pura tidur. Apa perintah sebelum tidur? Tesnya. Berdiri, duduk, tidur. Berdiri, duduk itu tes sugestivitas, teman-teman. Iya. Jadi jangan berpikir bahwa tes sugestivitas adalah apa yang ada di skrip buku saya, hanya lengket tangan baja. Enggak. Kalau kita paham definisi tes sugestivitas adalah serangkaian perintah, kan sugesti ya, yang bisa dituruti atau diikutin oleh calon klien atau oleh suyet. Dan perintah ini adalah perintah yang sederhana. Bukan harus yang lengket tangan baja, book and balloon, nggak harus. Kemarin memang di teori itu. Tapi di kasusnya kalau contoh saya nanganin klien gitu kan, kadangkala cuma diajak ngobrol kok agak kurang nyambung ya, agak susah ya. Terus kita lihat dia pakai cincin, entah cincin apapun lah, atau dia pakai arloji gitu kan, atau pakai kalung gitu kan. Kalau laki-laki ya, kalau perempuan nggak kelihatan kalau pakai jilbab. Itu kita suruh lepas. Boleh nggak izin itu cincinnya dilepas dulu? Kalau dia nggak mau nyimpen, ya pindahkan dari tangan kanan ke tangan kiri atau sebaliknya. Jam tangan juga begitu. Kita cek dia nurut nggak. Kalau untuk perintah sederhana itu aja dia masih resisten, ya jangan lanjut ke sugesti. Apalagi lengketin tangan ada lem virtual, bokis, belum percaya dia. Yang sederhana-sederhana dulu gitu.
Nah, dalam konteks Pak Dekan tadi, maka memang sudah kita setting perintah yang paling sederhana ada ketika duduk berdiri aja. Karena tidak semua orang juga langsung nurut. Gue kan udah duduk, ngapain disuruh berdiri? Gitu. Berdiri disuruh duduk lagi, kurang kerjaan Pak Dekan ini. Tapi ketika sudah seragam, duduk diri sudah seragam, artinya mereka sudah tidak, udah taklid buta lah gampangnya. Barulah tidur. Nah itu udah nggak tahu, kaget karena nggak tahu perintah setelah itu kok tidur. Ada beberapa yang memang sudah trans sebenarnya ketika duduk berkali-kali udah trans sebenarnya, udah otomatis kan. Maka begitu dengan perintah tidur otomatis juga kena. Tapi ada beberapa yang modus kesempatan nih mau pura-pura tidur nih karena ngantuk. Dan ada juga yang resisten, tapi ketika kemudian melihat 50-60% kok tertidur atau pura-pura tidur dan dia nggak tidur, mau nggak mau dia ikut daripada gua nanti dipecat, kan gitu. Ada iming-iming gitu yang membuat mereka akhirnya ya oke dah ikut saja. Nah, hipno itu dimulai dari pretending. Orang yang pura-pura itu lama-lama ketika sugesti kita serang terus, lama-lama masuk juga gitu. Maka pertanyaan ke Pak Edi, berapa kali Pak Edi mencoba, dan kemudian apakah calon suyetnya sudah dikondisikan kayak tadi gitu. Artinya dicari yang memang secara authority jauh di bawah kita gitu. Dulu sedikit Pak Ade ya sedikit dan Ah, di kelas sama di kampus. oke, ah, Jadi saya coba lengket tangan ini. Ayo ah, kita sama-sama coba lengket tangan. Udah dicoba sama dia, tapi ah. nggak ada yang lengket. Ini Ada ketawa aja berapa? saya. Ada berapa, Pak? Ada 20-an dan 30 orang. Oh, oke. Kalau Pak Edi ingat, di buku saya itu kita mulai dari memanjangkan jari dulu, nggak langsung lengket Oh tangan. iya. Karena kalau memanjangkan jari itu kemungkinan berhasil itu 99%. Pasti Iya, iya. ada. Nah, ketika kemudian tangan memanjang ada aura takjub dulu dan memandang kita memang punya kuasa, punya kemampuan. Dari 20 orang mungkin hanya 10 orang atau 5 orang yang memanjang, yang 15 pun akan takjub. Loh, kok ada ya? Kok bisa ya? Nah, baru lari ke lengket. Kalau lengket nggak Yo, bisa, cari yang lain. Jadi kita ya, kita kita coba terus gitu. variasi ya. Oke, Pak. Oke. Siap, Jadi siap. karena kalau Ya. sekali nyoba kemudian kita kurang berhasil dan kita ngerasa bahwa wah nggak bisa nih. Karena ketika Iya, contoh iya, lengket nggak bisa itu nggak gagal. iya, iya, iya. Kita langsung Oke. ngeles saja. Oh berarti Um, memang tingkat kecerdasan kalian masih kurang untuk memahami yang namanya lab virtual. Contoh gitu aja. iya, Cari yang iya. lain, cari yang lain. Contoh ini lebih susah buka nanti tangannya yang begini sama kasih lem gitu kan. Kemudian ikutin semua sugestinya. Contoh sugesti mengunci adalah dan ketika tangan itu ingin dicoba, semakin dicoba untuk dibuka semakin lengket. Nah, itu kata kuncinya. Oh, itu apanya? Jadi magic Ya, magic spellnya itu mesti diucapkan mantra-mantra itu. Nah, kalau dari 20 orang satu saja udah berhasil cukup. Nggak usah nyari yang lain. ya, ya, Cukup satu dulu. Satu ya. mainkan. Ya, memainkannya bisa menggunakan shock induction atau konversi dari tangan lengket langsung ke lupa nama gitu. Itu bisa seperti itu. Atau dari tangan lengket lupa angka. Itu bisa. Nggak usah ngoyo mengejar tidur dulu. Karena Ya. kita bisa melengketkan tangan saja, orang-orang udah takjub. Wah, Pak Edi punya kuasa kegelapan nih. Ya nggak apa-apa dianggap begitu sih untuk awal. Nah, kalau kemudian dari tangannya itu ingin dibuka, ya kita kita minta ganti. Tangannya mau dibuka, mau. Nah, cuma gini, pura-pura kata guru saya harus dituker. Tuker apa? Nanti tangan bisa dibuka, untuk sementara lupakan namamu. Bisa begitu. Kalau Ya, di ya, buku tuh saya ajarin. Ya, ya, ikuti ya. kata-kata saya, gitu kan. Ada di situ semua gitu. Nah, ketika dia kemudian kok lu masih nggak bisa nggak bisa dibuka, berarti belum lupa dengan namanya. Coba namamu siapa, dia masih ingat. Nah, bener kan, coba lupakan dulu, lupakan aja, lupa kayak lupa naruh handphone lah, lupa naruh kacamata, lupa naruh kunci lah. Kalau sudah tangan bisa terbuka, 1, 2, 3 tangan terbuka, lupa namanya. Kalau sudah lupa namanya, jangan panggil namanya. Mas Anton, siapa namamu? Ya inget. Kalau lupa ya jangan dipanggil gitu. Biarkan. Siapa namanya tadi? Gitu. Karena
seringkali kalau kita masih belajar ya, saya membuat Mas Anton lupa nama. Begitu dia udah bingung, saya nanya gini, Mas Anton siapa namanya? Lah kan dia udah kita sebut namanya ya, ya ingatlah jadinya. Atau kalau ada name tag-nya sembunyiin. Karena dia lupa, dia baca namanya. Lah ini nama saya gitu. Jadi Ya, tekniknya gitu Pak Edi, nggak harus shock induction. Ya, kita betul bisa betul. langsung Dicoba bermain. lagi. Ya, Jadi gunakan otoritas kita sebagai seorang pengajar yang pasti mereka punya respect sama kita. Ya dengan kata-kata pembuka yang hanya orang cerdas. Boleh kok kita ngomong hipnotis. Kalau enggak, kita ngomong yuk bermain fokus, tangan memanjang. Kalau begitu tangan bisa memanjang, kita bisa menimpali begini. Kalau kalian manjangin tangan aja bisa. Kira-kira memanjangkan masa depan, memanjangkan nasib, memanjangkan rezeki, kira-kira bisa atau bisa? Yakin? Oh bisa. Nah, mau nggak yang lain yang lebih keren? Memadatkan energi, contohnya gitu, tangannya lengket, mulai gitu. Atau belajar fokus. Hanya orang-orang yang fokus yang bisa mendapatkan IPK tinggi. Kan ini kata-kata yang tidak salah, tidak ya. melanggar etika dosen juga. Karena kan memang benar, hanya orang yang fokus yang bisa nilainya tinggi. Kalau dia nggak fokus, gimana mau belajarnya pinter gitu. Nah, kira-kira gitu Pak Edi, dicoba terus Ya, aja, ya, cari ya, oke, siap. cari tes Makin sugesti paham, baru. makin paham ya. Ya, Terima kasih, Pak. nanti lihat rekamannya. Nah, teman-teman, Mbak Niken, Bang Zi, Pak Rama, yang tadi video tadi mengenai shock induction, adakah yang mau ditanyakan? Karena dengan mempelajari teknik di video tadi, dikuatkan dengan membaca buku, ada kartunya juga, langsung praktek tanpa harus belajar begini pun bisa. Terbukti beberapa begitu. Mereka hanya beli buku saya, kemudian udah bisa melakukan tanpa harus ikut pelatihannya. Ya nggak masalah karena memang itu asli kok. Ada yang mau bertanya tadi? Satu lagi Pak De, penting nih. Boleh, boleh, boleh. Berapa lama kita boleh membiarkan orang itu kondisi Tidur. apa namanya itu? Ya, Nggak ada dia kan batasannya. kita kena nih, udah Ah, kena, kemudian atau dia kita tidurkan. ah, ah. Kemudian kayak tadi Pak Ade kan masih Dipening, langsung Pak Ade kan dipening. masih ngomong-ngomong nih sama orang Ya. lain. Sementara si subjek udah kena. Ah. Ada pengaruh nggak kalau terlalu lama sekali? Mungkin apa dia gitu. Ada, ada. Ya. Kalau tidak kita dipening, tidak kita kirim ke tempat yang nyaman bagi dirinya, maka mungkin hanya nggak sampai 1 menit dia akan bangun. Karena dia bingung, Oh, saya mau diapain. Tapi oh kalau gitu. begitu kita induksi, tidur, dipening, ya, hitung mundur, kemudian kita kirim dia ke tempat yang nyaman, itu dipening juga. Jadi dipening nanti kita bahas di slide ya. Dipening yang kedua adalah mengirim dia ke tempat yang paling nyaman. Paling nyaman bagi siapa? Bagi dia. Jangan diatur kenyamanan itu dengan mengatakan segala sesuatunya. Jangan. Artinya, oh pergilah ke gunung. Emang gunung itu nyaman bagi semua orang kan enggak? Atau pergilah ke pantai. Biarkan. Pergilah ke tempat yang paling nyaman, yang paling Anda sukai. Oh Saya digitukan aja ya. saya Ya. menghitung 1 sampai 5, nikmatin tempat yang nyaman, dan beradalah di sana sampai Anda betul-betul puas. Maka itu nggak ada jangka waktunya. Bisa semenit, bisa 1 jam, tergantung dia. Ya. Atau kita kasih batasan waktu. Beradalah di sana maksimal 5 menit. Maka sebelum 5 menit, kita harus induksi lagi, harus dipening lagi, harus sugesti lagi. Ya. Gitu. Ya, ya, ya. Tapi kalau tidak dikasih apapun, cuma tidur, kemudian dia tidur, itu kalau nggak segera dikasih dipening dan dikunci di mana, dia akan segera bangun. Karena kan dia bingung. Saya kok Oh iya. dibuat begini sih, mau diapain saya ini? Dia sadar, dia tahu dia ada di mana. Ya, ya. Kan ini di depan kelas. Mau diapain ya gitu. Pikiran-pikiran sadarnya segera menguasai lagi. Kecuali kita lakukan sugesti-sugesti tertentu untuk menjaga dia berada di kondisi itu gitu. Semoga menjawab Pak Edi. Oke, ada yang bertanya, Bang Ji, Pak Rama, mengenai video yang barusan? Berapa kali harus menghitung sebelum menarik? Ayo, berapa kali? Tadi di video berapa kali tangannya saya menghitung, kemudian saya tarik. Saya bilang tidur. Berapa kali di video tadi? 2 Tiga. ya. 2 apa 3? Ya, 3.
Yang Iya. ketiga baru saya ini. Tapi apakah harus 3 kali? Enggak. Oke, jawabannya betul. Kalau begitu, kenapa nggak harus 3 kali? Apa yang harus dilakukan? Itu Om Anton yang jawab. Iya, Mas Anton Udah udah buka mic. mantan aja. Ya udah buka mic ternyata. Lanjutlah kalau Bang Zi mau jawab. Ayo. Senior harus didahulukan. Rasakan aja kalau tangannya udah mulai melemes, itu udah bisa disentak. Kalau misalnya dia masih kaku, masih melakukan perlawanan, jangan dihantam dulu. Ya, betul. Terima kasih Pak Santon. Karena ketika kita izin ya, saya pinjam tangannya, itu memang rasakan sampai tangan dia betul-betul lemas. Jadi lemas betul. Jadi yang menggerakkan itu kita, bukan dia gerak-gerak kita ngikutin, enggak. Ya itu betul lemas. Nah, itu yang pertama, tunggu sabar. Yang kedua, cari lengahnya. Maka jangan dikasih tahu. Bang Ji, nanti di hitungan kelima saya tarik ya. Kalau dikasih tahu dia prepare. 1, 2, 3, 4. Habis ini mau ditarik nih. Gua siap-siap gitu. Namanya juga efek kejutan. Efek kejutan itu dia nggak dia harus tidak tahu kapan mau di shock gitu. Jadi kalau kita nyoba pertama 3 hitungan dan kurang berhasil, yang kedua ya jangan 3 hitungan. Tapi tolong lebih dari 2. Karena 1 itu pola, 2 pola. Yang ketiga pasti tarik. Kan polanya begitu. Tarik napas, lepaskan pola 1. Tarik napas, lepaskan pola 2. Kan dia berharap tarik napas, lepaskan harapan dia. Tapi nggak kita kasih, kita kaget. Nggak begitu kaget, langsung dengan teriakan tidur. Nariknya nggak boleh terlalu kenceng sehingga kesakitan apa kita jatuh. Hanya asal memberikan efek kejut saja. Yang penting deg-degan aja. Maka suyetnya nggak boleh yang punya penyakit jantung digituin. Bahaya. Orang tua nggak boleh digituin. Bahaya. Nariknya jangan terlalu sakit, apalagi ke anak kecil. Ada pertanyaan mengenai video tadi? Karena kalau video tadi ada ikutin, plak atau plak, insya Allah kok bisa. Insya Allah. Ada yang mau tanya? Kalau enggak, nanti dimodifikasi sendiri aja ya, Pak De ya. iya, setelah itu modifikasi sendiri. Misalnya kliennya ajak aja ngobrol atau bilang, itu Adufo gitu. Pas dia nengok, Ya, dikagetkan gitu. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, kita bahas video yang lain. Nah, tadi di mana videonya? Di sini. Tadi videonya ini kan. Kita lihat video yang lain lagi. Verifikasi dulu. Nah, ini variasi ya. Jadi variasi, ada beberapa variasi saya berikan. Silakan teman-teman perhatikan dan nanti mana yang teman-teman kayak ini lebih mudah nah gitu ya. Ada 5 atau 6 variasi. Fokus ya, fokus pada ini. Suara ada suara ya? Relax, tambahnya relax. Tangan ini lepaskan saja. Dia akan mendekat, tidur. Masukin dalam relaksasi lebih dalam lagi, lebih fokus lagi, lebih tenang lagi. Hitungan mundur 10 sampai 1 membuat Anda semakin rileks. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 dan sangat rileks. Saya jatuhkan tangan ini, kirimkan gelombang relaksasi lebih rileks lagi. 1, 2 dan lebih rileks lagi. 1, 2 dan lebih rileks lagi. Oke, Anda harus saya 1 bulan ya. Mulai sekarang dan selanjutnya, ketika saya dan hanya saya Suara. Anda untuk tidur lagi seperti ini. Ada nggak suaranya? Bahasa apapun yang Anda mengerti. Kurang jelas, Pak. Oh iya, karena memang cepat banget itu. Kalau mengerti dari 1 angkat kalau Anda. Oke, bagus. Hitungan kedua silakan. Nah, sebentar ya, saya bahas dulu. Ini namanya eye fixation. Jadi untuk melatih fokus mata ya. Caranya kalau tadi kan tangannya dipegang, sekarang sama tangan dipegang, kemudian kita minta tolong lemaskan tangan Anda, lihat ke atas, kita minta lihat ada 1 titik. Kalau perlu kasih titik beneran pakai spidol ya di telapak tangan ini, lemesin, nah, deketin, semakin dekat semakin merasa ngantuk. Ada skripnya, ada di buku. Kalau di sini nggak kedengeran, sama persis skripnya. Set, begitu dekat, sentakin dikit, tepukkan ke wajahnya. Tidur,
goyang-goyang kepalanya, langsung dipening. Hitungan 10 sampai 1 membuat Anda semakin nyenyak tidurnya. 10. Nah, begini itu gimmick ya. Gimmick, saya juga belajar dulu saya nggak bisa begini. Nggak harus pakai begini, tapi kayaknya lebih mantap. Cetok, cetok, cetok gitu. Nah, sampai kemudian dia tertidur, kemudian kita berikan mantra dasar kedua. Ingat di sesi 1, mulai sekarang dan selanjutnya ketika saya dan hanya saya meminta Anda untuk tidur atau memasukin gelombang relaksasi seperti ini, ya ini tuh dia gitu, dan Anda tahu maksudnya, maka Anda langsung tidur seperti ini. Kalau mengerti anggukan kepala Anda, ngangguk dia. Ini coba ya, kita ulang sedikit. Kalau suaranya nggak tahu dengar nggak apa-apa, yang penting yang barusan saya jelaskan. Oke, Anda harus saya 1 bulan ya. Mulai sekarang dan selanjutnya, ketika saya dan hanya saya meminta Anda untuk tidur lagi seperti ini, dengan bahasa apapun yang Anda mengerti, maka dengan mudah Anda akan langsung tidur lagi seperti ini. Kalau mengerti dari 1 anggukan kepala Anda, oke, bagus. Nah, dia ngangguk. Itu saya gatel karena mau minum, nggak ada minum, dikasih minum. Nah, teman-teman, di sesi hypnostage ini namanya sesi conditioning. Semua seperti di teori, tes sugestivitas dulu, tangannya lengket, kemudian kita lakukan shock induction tadi dengan eye fixation tadi, gitu. Kemudian kita tanamkan sebuah program bahwa setelah ini apapun yang saya lakukan dan hanya saya yang nyuruh Anda tidur, Anda langsung tidur. Setelah itu kita biarkan, baru kita main hypnostage-nya, yaitu showtime-nya. Pura-pura kita cari suyet, padahal kita udah tahu salah satu suyetnya orang ini namanya Mas Andika, ini orang Kerawang. Nah, maka di atas panggung kayaknya orang yang baru, padahal sudah ketemu sebelumnya, sudah kita kondisikan. Dan kita lihat setelah dikondisikan, apapun yang saya perintahkan, sugestikan untuk tidur, dia langsung tidur. Sebelum saya tunjukkan showtime, ini adalah sesi conditioning. Silakan kalau ada yang mau bertanya, supaya paham dulu. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, Yes. Coach tadi di awal Coach bilang apa? Dikondisikan dulu ya sebelum dilakukan induction Showtime. ini. Itu kondisinya seperti apa sebelumnya? Oke. Kita tes sugestivitas. Ya. Jadi orang ini sama sekali baru ketemu sama kita. Tes sugestivitas, cek yang macam-macam tadi ya. Sampai kita menentukan bahwa dia gampang, mudah. Ciri mudah apa? Bagaimana kita menentukan bahwa ini mudah? Kalau apa? Kalau nurut apa? Betul, kalau nurut. Kalau sebagian besar tes sugestivitas kita berhasil, itu kan berarti nurut. Contoh kita kasih 5 tes sugestivitas, 4 diantaranya berhasil. Berarti dia mudah. Baru boleh lanjut ke conditioning. Kalau enggak, latih terus sampai dia jadi mudah. Sampai di sini. Ya, tes sugestivitasnya apa aja, Coach? Mungkin saya. Oke, tes sugestivitasnya di buku ada. Yang pertama manjangin tangan. Ingat? Oh, ya yang itu. Oke. Oh, itu termasuk sugestivitas. Oh, ya, Iya, oke. ngelengketin tangan. Itu mengeraskan tangan, ya kan? Ya Hook banyak and tuh, ada 10. balloon. Ya, Ya. di buku itu ada 9 atau 10 gitu. 10 ya. Ya cukup 5 saja yang kita praktekkan. Kalau kalau kita baru praktek 3 kali betul berhasil udah cukup, itu udah mudah itu. Nggak usah 5. 3 kali udah oke, ya udah cukup itu. Kita langsung bisa ke induction. Kita bisa langsung ke induksi. Nah, induksinya kan ada yang tadi tangannya ditarik, ada videonya. Atau ada yang eye fixation tadi, suruh lihat. Yang jelas dari awal kita selalu minta kerjasama. Tolong kerjasamanya ya Mas, Dek, gitu. Kalau apa yang saya katakan, ikutin aja, nikmatin aja gitu. Karena hanya orang cerdas yang bisa ngikutin instruksi saya. Ya gitulah, pokoknya gitulah. Jadi itulah conditioning. Nah, begitu conditioning dia bisa berhasil tidur yang pertama kali, betul-betul kita ngelihat tanda-tanda klinisnya tidur, tangannya lemes, kan? Tapi dia masih bisa ngangguk kalau kita tanya. Jadi, ketika seseorang sudah dalam kondisi tidur,
apalagi yang pertama kali tadi, komunikasi kita dengan dia hanya yang namanya namanya ngangguk-ngangguk apa Mas Anton? Kok lali aku. Namanya eh aduh kok lupa sih. Kalau orang ngangguk kemudian atau geleng apa Mas Anton namanya? Ya pokoknya dengan bahasa nonverbal lah. Nurut. Iya dengan bahasa. Jadi kita nggak nanya dia jawab. Jadi eh, kalau ada setuju ngangguk, ngangguk. Nggak ada geleng. Kalau ada tidak setuju pun ngangguk. Jadi kita nggak pernah perintah geleng karena ngangguk lebih mudah. Emang ada istilahnya Pak Ade? Apa? Bukannya istilahnya cuman kalau misalnya setuju ya gerakan kan gitu Iya, atau betul ada istilahnya. Ini apa namanya itu ada di sini ini kayak terhipnotis saya terhipnotis ini saya untuk membuka itu. Konfirmasi loh Mas. Confirmation istilahnya. kalibrasi. Betul, bukan. Konfirmasi itu istilahnya adalah hanya bukan objek imagery ya, hanya menggunakan bahasa nanti kan Gerakan. ya hanya dengan gerakan ada namanya. Nanti saya cari. Nah, Siap. kita hanya ngangguk, nggak ada geleng. Contoh tadi, sebentar lagi hanya ketika saya dan hanya saya meminta Anda untuk bla 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 dan Anda setuju maka anggukkan kepala Anda, dia ngangguk. Set gitu. Nah, itu gampangannya klien ini, suyet ini sudah kita program, teman-teman. Yang nanti di dalam hypnostage atau di dalam showtime sudah bisa kita mainkan tanda kutip. Itu sudah Konfirmasi maksudnya. iya namanya konfirmasi, tapi ada bahasa hipnotiknya bahasa Inggris. Kok gerakin. Itu ada dalam 12 tools. Cek 12 tools salah satunya itu. Ya itu kalibrasi, ya konfirmasi namanya nanti saya cari ya. Lagi butuh benar. Nah, gitu Bang Si. Setelah ini baru saya tunjukkan apapun perintah saya dengan semua imajinasi, semua bahkan kita toyor kepalanya pun dia akan langsung oke gitu. Kepala kita toyor pun dia langsung tidur gitu. Kita kasih suracita pun tidur gitu kok. Semudah itu. Bang Si, barusan masuk lagi memang mental ya? Atau nomor yang lain? Nomor yang lain coach biar bisa berarti tadi dengar berarti tetap ya. Enggak, saya enggak ulangi. Ya, Oke. Indah ini. Nah, sekarang kita lihat, Bang. Kita lihat ini setelah sudah terprogram, anggap dia udah duduk, baru kita undang lagi, kita lihat ya. Ini udah selesai. Baru bisa minum gitu. Jadi saya nggak bisa minum. Maka sekarang perhatikan ya. Ini udah conditioning. Ini saatnya main di TV, main di TV kayak tadi. Apa kabar Mas? Ya, sudah Mas. Sudah itu udah bilang sekali. Enak kan? Yang tadi ditunjukkan di sana? Oke. Fokus di titik itu Mas. Lampu itu ya, fokus. 1, 2, 3, tidur. Sudah. Itu memang. 2, 3, tambah lagi dengan jadi 1, 2. Ini semua induksi udah masuk. Mau seperti apapun. Bahkan yang tadi nggak berhasil sama orang tadi kita lihat ya. Mas Andrea boleh lihat sini, pinjam mic-nya. Nah, kita lihat imajinasi Mas Andi kali sangat luar biasa. Ya, kesannya mungkin beda. Tapi masih bisa lihat saya kan? Lihat. Justru matanya akan begini. Sebentar lagi mata Anda akan menjadi 10 kali kalau kita tajam dari sebelumnya. Mohon maaf, 1, 2, 3. Lebih tajam lagi. Bahkan bisa melihat peluru virtual. Saya punya pistol virtual yang saya akan tembakkan. Anda bisa melihat peluru virtual tadi, dan ketika peluru virtual saya tembakkan, dia akan mantul, dan ketika dia mengenai diri Anda langsung rileks, ngantuk, tertidur lagi seperti tadi. Kita coba ya, kita tembakkan. 1, 2, dor. Saya nggak ngomong apa-apa.
mantul kena dia tidur. Enak kan? Sakti nggak saya? Sakti. Iya. Itu yang ketiga, boleh buka mata lagi, buka mata ya, dengan rasa percaya diri dan sangat hebat. 1, 2, 3, buka mata lagi. Nah, enak kan? Ini mau diapain, mau ditendang, mau ditoyor, mau di ini bahkan ini ya, ini ilmu ini kalau boleh berdiri mas, boleh berdiri. Ini ilmu mesmerism tingkat tinggi. Berdiri, tolong belakangnya dijagain ya. Agak mundur sendiri, dikit. Sudah disuting ini? Ini masih dalam posisi terhipnotis ya. Oke. Ya, saya dulu ya, saya ini. Saya nggak ngomong apa-apa ya. Saya ini. Nanti saya tunjukkan ada video khusus ini. Jadi nggak ngomong apa-apa, cuma ada gerakan aja, dia tidur juga. Tidur. Udah tinggal di. Wah, sakti kan? Ngeri kan? Oke. Baik. Ini tinggal silakan di bening segala macam. Oke, itu langkah ketiga, Mas Andika. Buka mata dengan kondisi 10 kali lebih segar dari sebelumnya, lebih bahagia dan lebih merasa sukses lagi. 1, 2, 3, buka mata Anda lagi, Mas. Oke, lebih segar lagi. Oke. Silakan duduk lagi. Sorry. Sakti nggak? Ini kalau diekspos hanya begini saja dijual. Mesmerism. Wah, semua pada ngikut. Padahal sebelumnya ada conditioning. Nih, ini terakhir ya. Ada 2 terakhir ya. Saya conditioning lagi ilmu sakti begini. Mas Andika masih bisa melihat saya? Masih. Coba kalau saya kasih ini, saya membuat tulisan di awang-awang. Kalau saya begini, ini huruf apa? P. Kalau ini I. Kalau ini B. Kalau ini U. Kalau ini F, betul ya. Maka kalau di wrap up, saya ngomong apa? Nggak ngomong apa, tapi dia tahu P, I, D, U, R. Sakti banget kan? Lah ngeri kalau udah ketemu orang begini nih. Tapi teman-teman udah tahu prosesnya ya. Dikondisikan dulu dengan kata-kata sakti tadi. Dan untuk orang muda. Oke. Oke Mas Andika, itu kita boleh buka mata lagi dengan kondisi segar bugar, mempercayai diri. 1, 2, 3, buka mata lagi Mas. Ini terakhir. Mas Andika, saya berikan surat cinta kepada Anda. Coba sebentar jangan. Saya berikan surat cinta kepada Mas Andika. Mas Andika, ada surat cinta di Pak Joko dari saya. Baca dan lakukan, ikutin apa yang ada dalam tulisan tadi. Apakah boleh supaya kelihatan? Ini ya. Udah perintahnya sudah seperti itu, dia akan membaca sendiri. Silakan dibuka surat cinta dari saya dan ikutin itu. Saya baca. Iya, dibaca yang keras, ikutin itu. Tidur. Sakti banget kan? Saya pergi gitu, dia baca. Kita bahas. Teman-teman lihat semua prosesnya? Lihat prosesnya dari pertama kali, tadi induction sudah, eye fixation sudah, berikan mantra dasar. Mantra dasar ada di sesi pertama ya. Ketika ingat mantra dasar, tahukah Anda, percayakah Anda, kan? Kemudian apapun yang saya katakan menjadi kenyataan di pikiran Anda. Kemudian yang ketiga tadi, ketika udah tidur, nanti ketika saya dan hanya saya, ingat, kata-kata ini harus diingat. Karena kalau tidak ngomong begitu, siapapun bisa berpengaruh. Nanti ketika saya dan hanya saya memberikan perintah untuk tidur dengan cara apapun, bahasa apapun, dan Anda paham itu perintah untuk tidur,
maka Anda langsung tidur seperti sekarang. Kalau setuju, anggukkan kepala Anda. Dia ngangguk, ya udah itu kunci. Buka mata dia, ya kan? Setelah buka mata dia, kita bisa mainkan tadi. Berapa kali kita. Itu tadi Mas Andika tadi sekarang udah jadi trainer. Udah jadi trainer dan sudah melatih juga banyak orang untuk bisa menjadi hipnoterapis juga. Ada yang mau ditanyakan yang mana dari teknik-teknik tadi? Karena itu semua ada di materi, di buku ada, di slide juga ada. Ada yang mau ditanyakan? Mudah atau mudah melakukan itu tadi? Kelihatan di video tadi mudah atau mudah? Ayo, mudahkah? Lah, nggak ada yang masih takut ya? Masih merasa susah ya? Sulit ya? Kalau kelihatan tadi mudah nggak? Ya, Perlu latihan, Pak De. betul, perlu latihan. Betul. Apa titik krusialnya dalam latihan itu? Atau gitu, sebenarnya apa sih rahasia terbesar hypnostate yang kita tonton di TV-TV itu? Di mana sih? Kok kita selalu melihat bahwa tukang hipnotisnya bisa sedemikian hebat. Si Ferdian bisa sedemikian hebat mempengaruhi almarhum Po Alfa, mempengaruhi Anwar, ya kan? Yang sulit dipengaruhi kan si apa namanya? Yang jadi Denny Cagur agak sulit ya. Kayak si siapa namanya? Aziz Gagap tuh mudah. Bahkan sekarang Parto Patrio udah belajar dari si Ferdian untuk jadi tukang hipnotis juga. Vincent sudah bisa juga menghipnotis juga. Awalnya Parto itu mudah dihipnotis juga. Vincent mudah juga dihipnotis. Nah sekarang yang kalau saya lihat komika yang paling sering kena itu si itu Raquel, apa namanya? Eh yang belakang Raquel siapa? Yang gendut, bewokan itu. Nah itu lebih mudah itu karena mudah berimajinasi. Apa kunci? Regen. Ya Rigen Raquel. Nah, apa atau titik krusial atau kuncinya yang di mana? Atau mantra mana lah? Mantra mana yang membuat kelihatannya mudah? Karena ini yang nggak dibahas di buku-buku manapun. Nggak tahu karena memang penulisnya nggak ngerti kalau kuncinya di situ, tapi dia bisa praktek. Atau prakteknya untung-untungan gitu. Nah, ya alhamdulillah beruntung. Kalau dengan udah pakemnya begini, kita nggak ada lagi keberuntungan. Semua udah by design, on purpose. Sudah disiapkan dengan sempurna gitu. Mantra yang mana teman-teman? Sugesti yang mana? Yuk, ada yang bisa jawab? Tadi udah saya sampaikan. Saya ulang berkali-kali. Ada di materi pertama. Lah, ada yang tahu. Ingat ya, begitu dia sudah tidur, menurut kita tidur, padahal dia nggak tidur. Karena tidurnya di gelombang theta itu kan bukan delta ya. Itu apapun yang kita ucapkan menjadi kenyataan di pikiran dia. Itu kan mantra pertama. Nanti, apapun yang saya katakan menjadi kenyataan di pikiran Anda. Tambahin lagi, ketika saya dan hanya saya memerintahkan Anda untuk tidur, maka Anda langsung tidur. Itu kan maka hal itu menjadi kenyataan di pikiran Anda. Maka dia langsung mempraktekkan orang tidur tuh seperti itu, lemes. Padahal itu tidur yang mendengar. Itu di teta. Apakah saya selalu mengatakan itu ketika saya melakukan terapi? Enggak, enggak juga. Tapi untuk yang awal, pemula, tolong lakukan itu. Nanti Anda akan tahu kok, feeling Anda udah terasa. Ini saya nggak usah ngomong begitu, dia juga tak tahu. Nanti ketika saya nyuruh dia tidur itu seperti apa, dia tahu. Kenapa? Karena sekarang sudah banyak mereka terekspos oleh TV, oleh media sosial. Saya pernah nanganin klien, ini terapi ya, bukan hanya hypnostage ya. Seorang ibu, ya setengah bayar lah. Masalahnya nggak usah saya ceritakan di sini. Yang jelas dia pengen dihipnotis. Nah, gitulah. Saya pengen dihipnotis, kata dia gitu. Ya udah kita hipnotis.
Dan hipnotis bagi dia itu tidur. Nggak mau menggunakan NLP, Eriksonan, nggak mau. Pokoknya saya mau tidur, dihipnotis. Maka saya praktekkan ilmu-ilmu yang saya peroleh dari guru saya. Dimulai dari tes sugestivitas berhasil. Nah, dia termasuk mudah. Kemudian saya coba shock induction-nya bukan yang tarik tangan, tapi yang tadi, yang tangannya suruh lihat, tek, matanya tetap, kok nggak bisa. Saya udah nyiapin juga flash paper. Flash paper itu yang dinyalain langsung jadi api gede. Set, kok nggak berhasil juga. Sampai setengah jam lebih udah keringet dingin saya. Waduh, apa kata dunia? Udah berani buka praktek, kok nggak bisa gitu kan? Sampai saya tanya, ibu pengen dibantu? Iya mas, saya pengen dibantu. Kemudian ingin diubah hal-hal yang membuat perasaan ibu nggak nyaman. Iya, saya mau. Ibu mau dihipnotis. Terus kok dari tadi kok melawan perintah saya? Loh, perintah yang mana? Yang tadi gini. Oh, itu perintah untuk hipnotis ya, Mas? Iya. Nah, emang menurut Ibu mana pendulumnya? Kata dia gitu. Oh, rupanya bagi dia hipnotis itu pakai pendulum. Karena di TV-TV gitu. Akhirnya saya ambil akik saya ikat pakai kalung, ya kan? Rantai aja. Dat, 1, 2, 3 tidur, langsung tidur dia. Rupanya belief dia yang membuat saya keringet dingin. Ya gimana orang bagi dia hipnotis itu pakai pendulum, ya kita gunakan itu gitu. Ya namanya juga masih pemula gitu kan. Nah sekarang Anda nggak usah ikut gagal kayak saya. Bukan gagal karena rule-nya nggak diikutin. Rule ibu itu nggak diikutin. Maka nanti kita main feeling, main bagaimana caranya supaya dengan cepat bisa menidurkan klien. Tapi sebenarnya kan tidak penting tidurnya. Ingat, hipnotis bisa melakukan 3 perubahan. Perasaan, pikiran, perilaku. Atau plus 4 psikosomatis. Ketika perasaan perilakunya bisa berubah tanpa tidur. Nah, any question untuk tadi? Mana yang paling mudah? Kalau sudah dikasih mantra dasar tadi, ketika saya dan hanya saya, itu apapun mudah. Mau ditembak, mau dikasih surat cinta, mau dibisikkan. Bahkan tadi perhatian teman-teman, ketika saya nulis T itu saya nggak ngomong tidur, saya cuma tiup. Kayak orang gendam, dia tidur dengan sendirinya. Ada pertanyaan? Karena saatnya praktek, kalau nggak bertanya nanti harus praktek. Tapi paham dulu nggak bahwa, oh ternyata orang terhipnotis atau ya cuma gitu aja. Saya bilang cuma gitu aja. Menjadi mewah, menjadi semahal Ferrari, menjadi gegap gempita karena orang-orang yang nonton nggak tahu cara kerja pikiran bawah sadar manusia. Bahwa cara kerja pikiran bawah sadar manusia adalah di dalam gelombang alfa minimal itu manusia tidak punya pikiran kritis. Maka apapun yang dia dengar dianggap sebagai sebuah kenyataan. Apapun perintah yang dia dengar diakui sebagai sebuah kenyataan dan diikutin. Ini terjadi pada anak kecil. Karena anak kecil ya usia 5 tahun sampai 3 tahun sampai 10 tahun lah. Ada beberapa 15 tahun masih berada dalam gelombang bawah sadar. Coba anak kecil kita ajak kuda-kudaan. Dia akan memperagakan kuda-kudaan selama dia udah pernah tahu apa itu kuda dengan serius. Dok, langsung sampai suaranya sampai. Apapun yang kita minta untuk dia peragakan, dia akan dengan serius menjiwai. Apa itu namanya kalau bukan terhipnotis, teman-teman? Ya, jadi semudah itu sebenarnya. Ada pertanyaan? Banyak satu Pak Ade. Silakan Pak Edi. Setelah dia tren itu, gimana kita mempertahankannya untuk bisa mempengaruhi lagi nih, Pak Ade? Dia udah kena, ini belum tahu ya. Silakan. Terima kasih Pak Ade. Mohon informasi. Ya Pak Edi. Jadi begini teman-teman, kita ngomong hypnostage ya, masih ngomong hypnostage ya. Kita kondisikan. Setelah kita kondisikan, itu kan dengan mantra-mantra dasar tadi. Kita mulai lagi, saya ulang dari awal. Tes sugestivitas, sudah ketemu orang yang paling mudah. Kan? Kalau cukup satu saja dulu. Kemudian kita induksi. Kan?
Setelah induksi dipening. Nah, setelah dipening baru kita sugesti. Sugesti awal atau mantra dasar adalah yang pertama mengatakan bahwa apapun yang kita katakan menjadi kenyataan dalam pikiran dia. Sugesti yang kedua, ketika saya nyuruh kamu tidur dengan cara apapun dan hanya saya, maka kamu langsung tidur. Itu sugesti kedua. Nah, kalau mau bagaimana cara mempertahankannya adalah ketika kita membuat, jadi ketika dia tidur, ya kan nanti kan dibuat bangun ya, sebenarnya tidak kita suruh bangun Pak Edi, hanya kita suruh buka mata. Oh, buka mata, bukan bangun. Enggak. Bangun tuh nanti Ya, kalau udah selesai acara. Jadi ketika masih di ya. stage itu dia buka mata. Dia sudah sadar atau belum saat itu? Belum sebenarnya. Belum, tapi sudah Ya, buka mata. Dia buka ya, mata ya. dalam kondisi alfa theta. Itu menunjukkan bahwa dia sedang berada dalam kondisi deep trance. Maka dipengaruhi apapun kan, perintah apapun, dia juga paham dan nurut gitu. Sampai kapan? Sampai kemudian nanti kita terminasi. Sebelum terminasi dibuat tidur lagi. Dihapus dulu sugesti-sugesti permainannya. Contoh kalau dia ngelihat pulpen jadi ngelihat pocong, kalau nggak kita hapus kan dia akan ketakutan terus ketika melihat pulpen gitu. Nah, jadi setelah kita hapus, kemudian baru kita punya kewajiban membangunkan terminasi atau emerging dengan memberikan sugesti-sugesti yang memberdayakan. Dalam hitungan ketiga, kan, kalau di pening kan hitung mundur. Berarti kalau kita mau membangunkan hitung maju, jangan mundur lagi. Karena kalau mundur lagi makin turun lagi. Karena dia udah paham pola di awal, di pening itu hitung mundur. Maka untuk membangunkan kita hitung maju. 1, 2, sampai 5 maksimal, nggak usah sampai 10 kelamaan. Ada yang cepat cuma sampai 3. Sebentar lagi saya akan bangunkan Anda, sadarkan Anda sesadar-sadarnya. Dalam hitungan ketiga. 1, rasakan kesadaran Anda bangkit, Anda makin cerdas. 2, tarik napas lagi, rasakan kesehatan Anda menjadi 5 kali lipat lebih sehat dari sebelumnya. Dan sebentar lagi hitungan ketiga buka mata dengan perasaan bersyukur, perasaan percaya diri yang sangat luar biasa. 3, bangun. Udah bangun itu. Tapi kalau yang tadi, setiap kali saya menginduksi Mas Andika tadi, langsung saya buka mata Mas Andika. Buka mata, buka mata, buka mata gitu. Itu masih tidur, masih trans, tapi sudah buka Ya, mata gitu. ya. Oke ya. Oke, teman-teman saya akan tunjukkan lagi video. Nah, ini sebentar. Ini contoh yang tadi mesmerism. Mesmerism itu sugesti hipnotis tanpa kata. Tapi apakah tanpa perintah? Pakai perintah. Hanya perintahnya bahasa isyarat. Coba perhatikan ini. Ini dari angle yang berbeda. Tadi kita udah melihat dari angle yang saya nggak kelihatan. Ini angle berbeda. Saya nggak ngomong apa-apa. Tapi dia langsung tidur lagi itu tadi. Gitu. Jadi ketika sugesti mantra dasar tadi, sugesti dan mantra sama ya. Dan ketika saya dan hanya saya tadi, itu udah masuk ke benak pikiran bawah sadar dia sama kita itu kayak sudah kayak kerbau di cucuk hidung, hanya sama kita. Sampai kita bisa memberikan otoriti ke orang lain gitu. Ada pertanyaan teman-teman untuk ini? Sebelum saya tunjukkan sekarang permainannya. Nah, jadi ini permainan setelah orang kita pengaruhi dengan sugesti-sugesti yang lucu-lucu. Kalau tadi itu kan hanya menidurkan saja, belum memberikan sugesti-sugesti permainannya. Itu pun sudah keren. Orang lihat kita udah takut. Wih, secepat itu bisa menidurkan ini orang ya gitu. Dan berpikirnya semua orang bisa kita gituan, padahal hanya orang-orang yang mudah. Nggak semua orang. Any question? Ada pertanyaan? Kalau enggak, kita lihat showtime ini di sebuah pelatihan juga habis makan siang karena ngantuk-ngantuk kita mainkan dulu.
Dari manusia itu jumlahnya berapa kalau begini? Coba begini. Begini. Ya. Hitung ya, yang keras ya. Ini lihat. 1, 2, 3. Harusnya berapa? 5 lah, coba hitung lagi. Yang keras. 1, 2, 3. Kalau jari saya normal, coba dihitung jari saya. 1, 2, 3, 4, 5. Normal. Ya kan? Betul. Ini jari Mas Romanen normal coba. 1, 2, 3, 4, 5. Ya jari ada coba. Ya ada. 1, 2, 3, 5. Tapi kalau saya pinjemin cincin ini, coba kalau saya pinjemin cincin ini normal ya. Coba ya, normal. Coba itu. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau saya ambil kembali kayak tadi, coba lagi. Coba lagi. 1, 2, 3, 5, 6. Yang sini normal loh, yang sini. Coba itu, ini normal ini. 1, 2, 3, 4, 5. Tuh, tuh. Kenapa ini tuh 6? Ya coba ini ya, kamu. Gila, salahnya di mana? Benar ya, benar ya. Lagi. Kita lagi kelas. 1, 2, 3, 5. Benar itu ya? Itu benar ya? Oke, saya pinjemin cincin lagi. Itu lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Empat kali mas lagi. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ya, tanya gitu. Oke, ini dulu berapa? Baik, mas. Ya. Lupakan angka tadi. Oke, hitung lagi. Pokoknya dulu. 2, 3, 5, 6. Sama kayak dia. Loh, ini sama. Coba itu. Dia tanya maknya mana? Benar. Iya, coba hitung lagi. Hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Oh iya, kok tadi hilang? Yang hilang yang kiri itu hilang. Coba itu. 1, 2, 3, 5. Nah, kalau pakai itu normal. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, lepas cincinnya. Ya itu pakai yang kiri. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. Kayak jari tangan kanan coba. Itu ini ada itu coba. 1, 2, 3, 5. Apa yang terjadi teman-teman? Permainannya sederhana, tidak membuat orang malu, aibnya nggak dibuka, tapi bisa ngeliat kan keseruannya? Bisa ngeliat nggak keseruannya tadi? Tadi Suyat tadi ada 2 orang, itu dia kehilangan angka 4 atau enggak? Hilangan. Yakin Pak Edi? Tapi ketika menghitung Ya, jari saya kok bisa? Tapi ketika menghitung jari saya kok dia nggak hilang angka 4-nya? Ini tingkat advance sebenarnya ya, karena kalau kita pemula, kita menghilangkan angka 4, maka semuanya hilang. Jari siapapun, hitungan pun hilang. Oh Dia gitu. nggak inget angka 4. Tapi ini di tingkat advance, nanti belajarnya, itu kita bisa 4 nggak hilang di otak dia, tapi begitu menghitung jari sendiri hilang. Itu lebih membingungkan. Kan dia perhatikan, ketika dia ngitung 6 kaget ya, kenapa tangan saya 6 ya? Tapi ketika ngitung orang lain, itu lebih lucu lagi ketika saya tanya, Anda terhipnotis atau enggak? Enggak. Kalau teman Anda ini jadinya, oh dia terhipnotis, saya enggak. Tapi ketika ngitung tangannya, 6. Mereka bisa bukan menyalahkan ya, saling menertawakan. Saya aja masih selalu tertawa, karena lucu. Nah, itu di kelas bisa kita mainkan. Paling mudah adalah menghilangkan angka sama pinjam nama. Nah, coba teman-teman, apa yang teman-teman rasakan, silakan komentari video yang terakhir tadi.
Silakan kasih komentar. Mau nanya boleh atau bagaimana melakukannya boleh. Itu semuanya nggak pakai tidur. Itu konversi tanpa tidur semua. Di buku ada bagaimana cara mengkonversinya. Ada yang Yang mau jelas bertanya? pertama Pak Ade menarik, Ya. menarik ya, jadi nggak kocak gitu. Dan Heeh. inilah yang pengen sekali sebenarnya untuk memotivasi di kelas di sekolah itu, sehingga orang-orang itu lebih bisa diajak kerjasama. Itu kalau saya melihat pengen sekali itu mendapatkan ilmu ini seperti itu ke Pak Ade. Terima kasih Pak Ade. Ya, ya. Sebenarnya sangat sederhana Pak Edi. Ya itu tadi Iya, munculkan pawang singa kita bahwa begitu kita sudah memperlihatkan bahwa kita punya otoritas dengan kita sebagai pengajar kepada mahasiswa, udah otomatis itu kita tidak perlu bermain sulap, tidak perlu melakukan apapun. Sorry. Karena otoriti kita memang sudah muncul dengan sendirinya sebagai dosen yang lama, udah senior pula gitu. Maka tinggal mainkan satu hal yang paling sederhana ke satu orang saja dulu, yaitu panjang tangan. Panjang tangan itu rata-rata berhasil. Kemudian ajak bercanda. Nah, kalau sudah panjang tangan mau yang lebih keren atau tidak? Yaitu tangan lengket, tangan baja. Pilih salah satu, ikuti skripnya. Kalau ya, mau curang, suruh tutup mata semua, baca aja skripnya. Kan ada, udah saya kasih skripnya. ya. Tadi baru saya kasih, kalau Pak Edi punya bukunya, ada di buku. Boleh kok baca, yang penting Pak, mereka tutup mata. Pak Edi bisa latihan sama cucu, Pak Edi. Ya, Itu dia, itu bisa. itu dia. Boleh kalau Ya, sebenarnya saya ingin tanya nih sama Pak ya, Ade dengan cucu tadi. Boleh langsung Pak Ade? Udah ada waktu boleh dong, sedikit. boleh dong. Saya kan pernah mendapatkan informasi bahwa pada saat mau tidur itu kan ada trennya itu. Mau tidur gitu ya. Ya, Kemarin itu saya coba langsung ingat lagi gitu ya. Waktu dia tren, cuma untuk di peningnya itu saya kurang mantap gitu loh Pak. Padahal dia ya, udah pas di tren itu tahu saya. Ini tren nih benar-benar nih. Ini ya, kesempatan bagi saya nih. ya. Waduh, lepas Pak, hilang apa saya itu. Bangun Itu ya. gimana caranya itu? Ya, itu Oke, salahnya Pak. ya, Ya. terima kasih Pak Edi. Mohon maaf saya nggak bisa jawab sekarang karena itu materi besok. Oh iya. Jadi supaya besok hadir lagi. Jadi itu Iya, memang iya, materi iya, besok. oke, Jadi siap. teman-teman, besok 2 jam materi kita, yang pertama self hypnosis, yang kedua hypnosleep. Kalau hari ini kita masih membahas mengenai bagaimana mengulik pikiran bawah sadar, Ya, bagaimana membawa ke ya, kondisi itu. siap. Besok kita memang materinya memang itu, Pak. Jadi Oh, khusus mantap. membahas Oke, itu siap. gitu. Nah, jadi teman-teman, kalau sekarang kita harus membawa mereka dalam kondisi alfa theta dari beta, besok kita balik dari delta, kita naikkan di sesi self hypnosis dan di sesi hypnosleep besok. Nah, kalau sekarang yang tadi fenomena-fenomena tadi paling sering, karena gini, saya jarang diundang untuk betul-betul memainkan hypnostage. Nah, makanya ketika saya melakukan hypnostage, biasanya di kelas-kelas training, habis makan siang untuk ya energizing saja gitu. Makanya materi yang paling sering saya gunakan dan sangat ampuh dan sangat mudah adalah mengganti nama, lupa nama. Jadi lupa nama dulu, kemudian namanya diganti, kemudian lupa angka, gitu kan? Dan yang paling populer adalah Hypno English. Orang yang bahasa Inggrisnya itu masih kacau, kita jadikan lancar. Wah, itu keren. Keren banget. Syaratnya dia sudah belajar bahasa Inggris, kosakatanya sudah bagus di kepalanya. Jadi kalau orang yang sama sekali belum bisa bahasa Inggris, ya nggak bisa. Kan ini bukan keajaiban. Ini adalah membangkitkan pikiran bawah sadar. Gitu. Oke, ada pertanyaan sebelum kita bahas teori? Tadi kan kita udah menunjukkan praktek ya. Monggo yang mau nanya sebelum kita bahas teorinya. Nggak ada. Kalau nggak ada, kita bahas teorinya. Nah, ini salah satu aplikasi dari handshake, tapi interrupt. Ya. Nah, ini contoh videonya ada sebenarnya, cuma belum saya cari ya. Tapi ya, kita langsung lanjut saja dulu. Lanjut saja. Nah, ini saya nggak bisa contohkan semua.
karena saya pengen lari ke deepening aja dulu. Karena harusnya, sorry, deepening nggak di sini, deepening di materi sesi 3. Menguasai teknik deepening. Teman-teman. Nah, ini dia. Ini sesi 3. Deepening lanjutan dan praktek sugesti atau mantra ya. Jadi ini tujuannya menguasai teknik deepening, melatih penggunaan sugesti positif dan efektif, meningkatkan kepercayaan diri. Jadi kalau teman-teman ingat kemarin saya sudah sampaikan di sesi 2 ada yang namanya simple deepening, yaitu cukup hitung mundur. Nah, cukup itu saja. Nah, jadi cukup ya udah dihitung mundur aja, hitung mundur 10 sampai 1, setiap hitungan mundur membuat Anda tidur semakin pulas. Boleh tidur semakin pulas atau membuat Anda memasuki gelombang relaksasi semakin dalam itu boleh. Tapi kalau tidur jangan semakin dalam. Nah, kemudian tinggal ngitung aja 10, 9, nggak usah ngomong apa-apa, dia udah paham. Karena polanya udah diberikan. Nah, ada yang deepeningnya lebih kompleks. Ini melibatkan imajinasi lebih tinggi, struktur linguistiknya juga lebih kompleks. Asosiasi simboliknya juga lebih emosional, gitu ya. Ada hand drop, ada convert place, tempat kenyamanan, ada elevator, ada confusion teknik. Masih ada yang banyak lagi. Saya hanya berikan 4 saja. Jadi yang perlu diingat kembali lagi, begitu berhasil melakukan induksi dan klien tidur, terlihat tidur, jangan diem, langsung lanjutkan dengan deepening. Mau deepening apapun. Nah, kalau hand drop, tadi udah saya contohkan. Tangan pegangkan, lepaskan tangan Anda, saya jatuhkan. Ketika saya jatuhkan tangan ini, kirimkan gelombang relaksasi 10 kali lipat, 100 kali lipat lebih dalam dari sebelumnya. Gelombang relaksasi. Ya nggak usah terlalu bombay 1.000.000. Terlalu bombay. 10, 100 sudah cukup. Jatuhkan, maka dia lemas jatuh. Plek. Nah, nanti ada dia bohong. Gini, ketika tangan begini dijatuhkan, maka jatuhnya plus ke bawah. Kita tes ke kanan, dan di kanan sana dia tahu ada gagang kursi, kita jatuhkan. Kalau jatuhnya kembali ke pangkuannya, berarti dia bohong. Karena harusnya jatuhnya ke kursi tadi, di mana pasti akan sakit. Maka ketika Anda jatuhkan, tangan Anda bersiap menadain dong. Jangan biarkan jatuh sakit. Tapi kan dia nggak tahu kalau tangan Anda menadain. Kalau dia tiba-tiba kembali ke pangkuannya, ulangi deepeningnya. Kalau perlu ulangi induksinya. Dia masih pura-pura itu. Ya, itu contoh hand drop-nya seperti itu. Ada di situ contohnya. Tuh, ada kata-kata izinkan saya mengangkat bla 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 bla. Udah ada di situ semua. Di buku juga ada. Kemudian ada tempat kenyamanan. Contoh, saat tubuhmu terasa nyaman dan pikiranmu mulai melambat, aku ingin mengajakmu membayangkan sebuah tempat. Nah, kata aku, kamu sesuaikan ya. Kalau nggak pantas ya jangan. Ini kan kalau untuk orang terdekat ya. Saya ingin mengajak Anda, mengajak Bapak, mengajak Kakak, membayangkan sebuah tempat. Tempat yang sangat nyaman. Jangan diatur ke pantai, jangan. Lah kalau dia pernah kena tsunami, saya pokoknya udah ngalamin semua. Yang kena tsunami saya ajak ke pantai, dia apreaksi. Malah kayak orang kesurupan. Saya ajak ke gunung, rupanya dia korban Merapi. Jadi pokoknya bebaskan mereka. Setiap kali Anda membayangkan, kamu merasa tenang dan damai. Tempat itu bisa di mana saja. Ya kan? Nggak usah. Ini kan karena skrip basic ya. Dikasih ada tambahan mungkin pantai. Nggak perlu itu. Tempat itu di mana saja, dimanapun itu berada, saya nggak perlu tahu. Yang penting Anda nyaman. Kalau Anda udah nyaman, anggukkan kepala Anda. Dia ngangguk itu udah nyaman, udah. Nggak usah di. Nah, kecuali ketika di awal sudah ngobrol. Tempat yang nyaman bagi Anda mana? Pantai. Nah, silahkan diberikan begini. Kan? Dengarkan suara alam, bentuk, boleh. Tapi yang paling simpel kayak tadi, dimanapun Anda berada, saya nggak perlu tahu, rasakan kenyamanan di tempat itu, hitungan ketiga, nyamannya 10 kali lipat lebih nyaman. 1, 2, 3, udah selesai. Nah,
Jadi nggak saya baca yang tadi. Kemudian ada turun elevator, itu bisa turun anak tangga, travelator, elevator atau lift, ya tergantung nanti, kan. Jadi kita ajak mereka bersama-sama. Ada beberapa ini. Jadi kalau kita ngitung lift turun perlahan, ya kan, kita menurun anak tangga juga bisa menurunkan anak tangga pada setiap langkah merasa 2 kali lebih tenang, 2 kali lebih dalam. Yuk langkah 10 mulai berangkat turun. Lantai ke anak tangga ke 9 ringan. Terus seperti itu. Ini ketika kita memang tidak berhasil menggunakan simple deepening. Kalau simple deepening udah berhasil, dia kondisi deep sleep ya nggak usah ngoyo. Jadi nanti ada variasi teman-teman ketika kita sedang mencoba mencapai ke titik yang namanya coma state. Coma state itu orang itu bahkan sampai anestesinya itu berlaku. Dia ditusuk jarum, dibakar api nggak kerasa kepanasan sama sekali. Nanti panasnya ketika udah sadar. Perihnya ketika sudah sadar. Ketika ditusuk saat itu dia nggak. Tangannya bisa kaku sekaku-kakunya gitu. Nah, itu ada beberapa variasi melakukan elevator atau tempat kenyamanan. Bahkan bisa pindah-pindah gedung sampai orang itu berhasil mencapai titik yang kita harapkan gitu. Nah, ini contoh-contoh aja ini. Oke. Ada pertanyaan? Atau ada confusion membingungkan dia? Gunanya untuk apa? Pikiran kritisnya nyerah akhirnya. Karena ada orang yang sangat kritis, ini biasanya yang sulit ya, yang sulit. Itu kita bisa membuat dia bingung. Ini contohnya. Kadang saat Anda mendengarkan suara saya, Anda bisa mulai berpikir atau tidak berpikir sama sekali. Kan bingung, suruh mikir atau enggak sih? Dan bahkan ketika Anda sedang mendengarkan, bisa saja bagian dari diri Anda sedang mulai tidak peduli. Ada paradoksnya, kalimatnya kontras. Mungkin Anda tahu bahwa Anda sedang mendengarkan, tapi bagian dari diri Anda juga tahu bahwa Anda tidak perlu mendengarkan semuanya. Karena semakin Anda mencoba mengikuti setiap kata, semakin sulit Anda mengingat apa yang saya katakan sebelumnya. Beberapa bagian dari diri Anda mungkin mulai merasa rileks, bahkan sebelum Anda sadar. Bahwa ketika Anda sudah rileks, dan ketika Anda mencoba untuk tetap fokus, Anda bisa mulai kehilangan fokus dengan cara yang paling fokus. Bingunglah dia. Akhirnya nyerah, udahlah gua mau tidur aja lah. Jadi ada beberapa teknik ya. Nah, ini contoh-contoh aja. Ada tipsnya, jangan berlebihan. 1-2 menit cukup. Ya, ini contoh-contoh. Ada pertanyaan? Ini ada beberapa ini saya berikan guidance ya dari pengalaman. Kalau subjek itu lebih dominan visual, tempat kenyamanan, tangga elevator cocok. Kalau lebih kinestetik, progresif, breathing count, hand drop itu lebih cocok. Kalau orangnya analitis dan kritis, confusion, fractionation itu ya tadi tangannya itu. Kalau orangnya cepat masuk trance, ya udah simple deepening aja. Nggak usah susah-susah. Ini contoh-contoh apa namanya teknik ya. Ada pertanyaan? Sebelum lari, ini penting ini. Perhatikan orang terhipnosis wajahnya datar. Bukan idiot tapi datar ya, nggak ada emosi. Napasnya perut. Seluruh badan rileks, diangkat tuh lemes. Suhu badan meningkat. Matanya berair memerah atau keluar air mata. Bola mata mengarah ke atas meskipun tertutup, jadi kelihatan putihnya aja. Atau rapid eye movement, gerak-gerak. Atau bola mata bergerak cepat meskipun tutup mata. Dan ada fenomena-fenomena hipnotis. Ini tingkat kedalaman hipnotis, ada light trance, ada medium trance, ada deep trance, ada somnambulism, ada profound somnambulism, ada kondisi hypnosis, coma state tadi saya sampaikan, ultra height untuk memperbaiki diri itu biasanya ultra height atau orang nyebutnya out of body experience, seolah-olah tubuh kita keluar dan mencari solusi di luar sana dan masuk lagi. Kalau bisa masuk, kalau nggak bisa ya jadi setan gentayangan.
Enggak sih, enggak bakal. Semakin dalam tingkat kedalaman hipnosis, itu semakin mudah menerima sugesti. Pengaruhnya kuat, nggak akan hilang-hilang. Kemudian fenomena hipnotisnya makin banyak yang bisa dimunculkan. Itu teman-teman. Nah, baru kita membahas mengenai sugesti. Apa itu sugesti? Saran utama untuk pikiran bawah sadar. Ada non terapeutik. Ini hanya nggak ada efek penyembuhan, hanya motivasi aja gitu. Ada terapeutik, ya bisa ada efek penyembuhannya. Yang penting tidak bertentangan dengan belief system. Kalau yang bertentangan nggak bakal bisa lama, pasti cepat selesai. Ini prinsip-prinsip sugesti. Gramatikalnya positif, ya. Jadi tidak menggunakan kalimat-kalimat negasi. Jadi tidak itu kan negasi. Saya tenang. Jadi selalu katakan yang begini. Anda orang yang berani, yang tenang, yang mau kaya. Jadi jangan katakan tidak mau miskin dan lain-lain. Oke. Ini yang bawah ini kalau saya minta pasti Anda bisa ngebayangin. Jadi bayangkan kucing berwarna tolong jangan bayangkan kucing yang berwarna hitam legam. Yang muncul apa di kepala Anda? Jangan bayangkan kucing hitam legam. Yang muncul apa? Malah kucing hitam legam. Padahal udah kita larang membayangkan. Karena negasi nggak dibaca. Nah, prinsip sugesti, tensinya sama. Kalau Anda mengatakan 1 minggu dari sekarang Anda mampu berpidato dengan lancar, itu lemah. Maka lebih ke saat ini Anda mampu berpidato dengan lancar. Nah, boleh kalau mau dibawa ke depan, nah itu tetap kita ada di depan, tapi ngomongnya saat ini. Mulai sekarang dan selanjutnya, ini namanya future pacing. Anda bisa berpidato dengan lancar. Oke, kalau bisa variatif dan berulang. Ini bahasa Inggrisnya deeper and deeper. Bahasa Indonesianya pulas, nyenyak, lelap dari sebelumnya. Oke, Anda merasa sangat mengantuk, tubuh sangat lelah, seolah 1 minggu bekerja keras tanpa henti, mata Anda semakin berat dan berat sekali. Ini contoh, berulang. Oke, berada dalam kendali suyet. Kalau orang-orang akan semakin ingin membeli produk yang Anda tawarkan tuh di luar. Bagaimana? Anda semakin yakin dan percaya pada kemampuan menjual yang Anda miliki, sehingga orang menjadi semakin ingin membeli produk yang Anda tawarkan. Jadi ini kita memberikan sugesti kepada seorang salesman. Maka tidak bisa mengatakan sugesti kita ke salesman itu berbunyi orang yang lain yang akan beli, nggak bisa. Karena kendali ada di salesman itu sendiri. Gitu. Harus 5W1H. Yakin pada kemampuan Anda itu bias. Kalau yang lebih ini apa? Semakin yakin pada kemampuan dalam mendidik anak, kemampuan dalam mengelola usaha, spesifik 5W1H nanti kita belajar. Personal itu betul-betul hanya ke orang itu, maka panggilan jadi penting ya. Jangan asal manggil. Kalau kita nggak tahu ya tanya. Sebaiknya lebih suka dipanggil apa, Bang? Jangan sotoy. Karena kalau sotoy bisa membuat orang itu jadi nggak nyaman gitu. Ini contoh yang atas itu personal, yang bawah itu terlalu umum. Nah, kalau bisa metaforik, sesuatu yang pengandaian ya. Dalam hitungan ketiga, lengan Anda mengeras seperti baja. Ingat, jangan kayu. Kayu bisa dipatahkan. Jangan pula besi, karena besi bisa dibengkokkan. Kalau perlu beton atau baja. Gunakan bahasa yang mudah dipahamin, serta sesuai dengan pola pengandaiannya. Misal, lengan Anda keras, bagikan baja atau beton. Nah, kalau kayu atau besi, bisa bengkok. Suhu ruangan ini menjadi dingin bagaikan es batu atau kulkas. Jangan gunakan salju, karena nggak semua orang pernah melihat salju. Tapi kalau yang dia pernah melihat salju dengan mudah. Kalau yang enggak kan susah. Oke, contoh-contoh aja.
Nah, depth level test sudah kemarin saya sampaikan, kita ngetes seseorang, contoh paling gampang naik kereta. Ya bisa diputuin musik, bisa kita yang ngomong cukup 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 cukup. Dia akan gerak-gerak kalau trans. Kalau enggak ya diem aja. Oke. Jadi kita salah satu aja seperti itu. Ada light medium test ya, suhu ruangan. Kayak tadi yang di film tadi Pak Joko disuruh kedinginan. Ya memang dingin, tapi kan awalnya nggak kedinginan. Nih. Kemudian ada light and medium, apa saja yang dipelajari di sana. Kita bisa, musuhnya tetap mata tertutup ya. Kita ceritakan bahwa di depan Anda ada cerita lucu, tanpa nyuruh dia tertawa. Kalau dia masuk, maka dia ketawa terpikir-pikir. Karena dia seolah-olah melihat benar. Siapa tokohnya bisa beda-beda. Yang satu bisa melihat Tukul, yang satu bisa melihat stand up komedian, yang satu bisa melihat Charlie Chaplin, tergantung mereka. Atau kita bisa tepuk tangan, semakin ramai tepuk tangannya semakin lucu. Maka semakin keras tepuk tangannya semakin ketawa dia semakin kayak orang gila gitu. Itu untuk menunjukkan bahwa mereka sudah berada di gelombangnya theta. Nah, atau yang halusinasi negatif itu bisa tidak mendengar suara-suara orang lain dan tidak melihat padahal ada. Wah, orang bisa ketakutan karena mendengar suara nggak ada wujudnya itu ketakutan. Padahal orang-orangnya ada, dia hanya kita tutup saja gitu. Jadi macam-macam lah untuk ini. Nah, kalau sudah bisa sampai ke sugesti, kita lakukan terminasi, mengembalikan subjek ke kondisi normal. Harus dilakukan progresif dan tegas. Ada terminasi dipercepat, saya hanya akan menghitung 1 sampai 3. Bla 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 bla. Ini bisa langsung seperti itu. Atau lengkap ya. Naik dari 1 hingga 5, tepat pada hitungan kelima, buka mata. Panjang ini. Ini sudah kita siapkan untuk merayu-rayu. Ya hanya ini membuat si klien itu ngerasa harusnya kan dinindak bukan ya, ngerasa ya dibangunkan dengan cara disayangin gitu. Oke. Nah, ada 2 jenis apa namanya terminasi, ada bangun itu udah wake awake, wide awake, ada buka mata berarti masih trans. Nah, itu kira-kira materi kita sampai sini kok teman-teman. Karena udah semua dari pra-induction talk sampai terminasi. Yuk, kita bahas, karena kita masih punya waktu sekitar 20 menit lagi. Kita bahas. Enggak deh. Ya, 15 menit. Yuk, silakan bertanya yang betul-betul kita pelajari hari ini, kita lihat di video hari ini. Atau teman-teman boleh juga nanti mampir ke YouTube saya, cari mana yang ingin ditanyakan. Karena beberapa di situ ada yang memang sama sekali tidak saya potong, uncut ya. Dari awal sampai akhir. Itu hanya sekitar 10-15 menit. Artinya apa? Anda bisa melakukan itu ketika kita punya audien lah. Kalau sudah punya audien lebih dari 10 itu gampang. Yang repot audiennya cuma 3 lah. Itu harus pakai alat bantu nanti. Ada beberapa alat bantu, salah satunya speechless yang membuat orang jadi nggak bisa membaca. Tapi itu udah killer, membuat mereka betul-betul ngerasa bahwa sudah kita pengaruhi. Any question? Yuk teman-teman silakan. Feel free aja yang masih belum, saya kayaknya mau praktek ini tapi belum nih gitu. Yuk, monggo. Pak Edi mau nanya lagi? Kalau yang tadi jawabannya besok. Ya Pak. Yang untuk materi hari ini. Ayo, atau Bang Sedikit Zi. mungkin mohon izin Bapak untuk bisa melepaskan. Artinya setelah di pening, kemudian kita mau ya memang yang sebentar ini yang Bapak sampaikan mungkin sedikit contoh-contoh yang lebih operasional gitu Pak Ade, supaya kita tidak bingung pula melepaskan orang besok kena, supaya dia kembali normal. Oh oke. Iya tadi, kalau untuk terminasi kayak tadi ya, jadi terminasi itu ada terminasi yang singkat, ada terminasi yang lengkap. Kalau yang singkat cukup gini. Ini kalau hipnostage ya, yang pertama kita harus memberikan sugesti untuk menetralkan sugesti awal untuk permainan. Lupakan sugesti permainan dulu. Jadi gampang. Contoh ke Mas Anton dalam posisi tidur, tadi udah saya kasih sugesti bahwa kalau
tisu itu duit segala macam. Maka saya, Mas Anton, lupakan semua sugesti permainan saya tadi. Itu sugesti awal untuk sebelum terminasi. Kemudian setelah ini saya akan membangunkan Mas Anton dalam kondisi yang lebih berdaya, lebih percaya diri, lebih bersyukur, lebih bahagia. Saya akan menghitung 1 sampai 3. Di hitungan ketiga nanti silahkan bangun, kan gitu. Nah, udah gitu aja. 1, rasakan napasnya, jarinya. Gitu. 2, perlahan-lahan mulai sadar lagi. 3, kan, rasakan percaya diri, bla bla, itu begitu. Atau bisa langsung setelah tadi ngomong panjang lebar, oke, 1, 2, 3, silahkan bangun, buka mata, sadar sesadar-sadarnya, ngerasa makin bahagia, makin sukses, makin hebat, betul kan? Ah, udah gitu. Yang penting PR-nya adalah membangunkan dengan memberikan motivasi. Tidak boleh hanya bangun, pusing dia, Pak. Bisa, itu sama kayak kita lagi Oh, tidur itu dia, mimpi itu indah. yang benar. Kayak kita lagi tidur mimpi indah, tiba-tiba dikagetin sama suara apapun, pintu jeder atau gelas jatuh, atau mungkin kita dibangunkan oleh anak kita atau kita dengan kaget, bangun mas gitu, wah itu pusing. Karena anak kita tidur pun mesti kita bangunkan dengan cara hipnotik. Cucu kita gitu, nak sebentar lagi, atau ya kan, wah ada Pak Jokowi join, Pak Jokowi selamat sore, udah mau habis Pak Jokowi. Jadi sebentar lagi kakek bangunkan kamu. Nanti kakek hitung 1 sampai 3 ya. Nanti kamu bangun lebih pinter, lebih cerdas, lebih sayang sama orang tua, lebih rajin sholat. 1, siap-siap, ya kan? Nah, Mulai rasakan. Nah itu bisa. Kita membangunkan anak sambil memberikan sugesti begitu itu bisa. Karena ya, kan ketika anak tidur, cucu tidur mereka dalam gelombang delta. Dari delta sebelum lari ya, ke beta kan ya, pasti ya. melalui theta, alfa. Jadi kita kalau kita udah punya ilmu hipnotik, membangunkan anak-anak yang masih kecil, jangan keburu-buru bangun, jangan. Ambil waktu 5 menit, 15 menit sambil ngelus-ngelus kepalanya, sayang-sayang dia, sambil pijit-pijit dia, kasih sugesti tadi. Karena orang mau tidur, bangun tidur itu kondisi yang paling bagus untuk memprogram diri. Kan di sesi 1 saya sudah bilang, program diri Anda sendiri, mau tidur, setelah tidur, berdoalah, berafirmasilah yang luar biasa, yang membuat Anda makin gagah, makin kaya, makin ganteng, makin mudah nyari duit gitu. Insya Allah nanti itu menjadi kenyataan gitu. Jadi gitu Pak Edi, membangunkannya seperti itu. Bahkan saran Ya, saya membangunkan terima anak pun kasih. begitu. Membangunkan diri pun begitu. Jadi jangan kita bangun tuh langsung begitu alarm bunyi atau mata terbuka langsung bangun, jangan. Leyeh-leyeh dulu, baca doa bersyukur dulu, kemudian afirmasi diri. Mulai sekarang dan selanjutnya aku adalah gitu langsung seorang. Saya baru punya brand baru lagi Mas Anton. Digital music producer. Lah ini Mas Mulyato sama Jokowi kok dua-duanya masuk kan orang yang sama ini. Jadi kita betul-betul jadi bisa menjadi seperti itu. Nah, ternyata oh iya juga kan karena kemarin ketika saya podcast dengan beberapa musisi tadi, gak ada yang ngomong loh. Kalau gitu kan saya perdengarkan lagu-lagu saya. Loh, lagunya nggak kaleng-kaleng ini bagus ini. Ini udah dimonetize belum? Loh kalau gitu memang Anda udah jadi digital musik producer, Mas, bukan hanya storyteller. Oh iya juga ya, udah branding baru lagi, digital musik producer. Anda bisa membuat tanggal 14 Pak Edi, 14 Februari saya bikin webinar juga 2 jam. Outcome-nya adalah peserta bisa memiliki 1 album lagu, suka-suka dia mau lagu apa. Mau lagu religi, mau lagu cinta, mau lagu campaign ya, atau mau jingle boleh. Lagu untuk kantor boleh. Bukan 1 lagu, 1 album. 2 jam kelar. Habis itu mentoring 1 minggu. Begitu kira-kira teman-teman. Ada yang mau ditanyakan lagi? Karena sudah sebentar lagi kita